terima kasih Tuhan gitu kan sudah menghantarkan anak-anak mahasiswa sampai ke sini gitu. Saya yakin mungkin kedepannya akan lebih baik lagi. Perjuangan buat sekolah itu kerasa banget ya, harus nyebrang hutan dulu kayak gitu. Ya kita bergerak semaksimalnya, tapi kalau misalkan emang nggak sampai goals, ya mau nggak mau kan harus ada tindak lanjut lah. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kemampiran Dedek Gemes yang abis dari luar pulau. Ada Estriana Arifah Mahfud. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dipanggilnya Estri. Yang penting jangan dipanggil istri. Karena kalau cowok biasa suka iseng-iseng kan, Estriana jadinya Istriana gitu. Istriku gitu ya. Lucu. Estri sibuk kuliah masih? Alhamdulillah sekarang lagi PPL juga di semester 7 kan. Kemarin KKN tuh sebenarnya program semester 6, tapi karena ikut KKN Nusantara akhirnya udah dempet-dempetan. PPL pun telat, masuknya telat 1 hari gitu. Telat 1 hari nggak apa-apa ya? Iya, masih aman. Jurusan apa nih kuliahnya? Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, PMI. PMI kalau disingkat, Pengembangan Masyarakat Islam. Di IAIN. IAIN Nurjati Cirebon, tetangga. Tetangga, tinggal 5 langkah ya. Jadi teman-teman Estri ini finalis Jakarara Kota Cirebon juga. Rara tangguh, alhamdulillah. Sesuai dengan apa ya, kinerja dan juga perjuangan mungkin ya. Kenapa disebutnya Rara tangguh? Kebetulan kalau di Cirebon itu kan tangguh itu jadi orang yang apa ya, berani, kuat gitu. Nah istilah tangguh ini diambil dari kepemimpinan. Kebetulan Estri itu kemarin selama finalis Jakarara itu lolos jadi bulurah. Nah kalau laki-lakinya palurah, kalau perempuannya bulurah. Bulurah tuh kayak ketua angkatan gitu, ketua angkatan di Jakarara Kota Cirebon tahun 2022 gitu. Tahun ini ya. Iya, karena kan double job gitu kan, double tanggung jawab juga. Selain kita ikut lomba dengan teman-teman yang lain, kita juga harus kuat gitu loh, bisa mimpin teman-teman, mimpin diri kita sendiri juga gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang salah ya pasti mau nggak mau bulurahnya juga pasti akan kena gitu. Karena yang atas-atasnya ya. Betul. Makanya tuh alhamdulillah banget dapet hadiah gitu lah, ini mah hadiah gitu kan, hadiah di Jakarara jadi Rara Tangguh. Selain itu juga kan outbound, kita ada outbound di salah satu tempat TNI di mana ya namanya? Saya lupa namanya, cuma kebetulan dari perhatian orang-orang, dari penilaian bapak-bapak TNI-nya juga, yang paling aktif gitu kan dalam kegiatan outbound ya dia bakal jadi Rara Tangguh ini gitu. Jadi ada 2 penilaian plus gitu, selain aktif di outbound juga dari nilai kepemimpinannya gitu. Kayaknya Estri bersemangat banget gitu ya pas lagi outboundnya. Karena mikir saya cantik enggak, tinggi enggak, apa sih yang harus aku dapetin gitu kan. Ya emang gak berharap juara 1, 2, 3, tapi minimal dapat salah satu kenangan lah dari Jakarara. Ya alhamdulillahnya itu dapat di Rara Tangguhnya Rara gitu. Tangguh banget. Ceritain dulu dong awal-awal kenapa ikut Jakarara. Sebenarnya dulu kan Estri di Bogor ya. Jadi kuliah di Cirebon itu baru menetap 3 tahunan. Kalau di Bogor Estri kebetulan dulu jadi duta genre Kabupaten Bogor tahun 2018. Plus juga ngejabat jadi ketua OSIS. Jadi tahun 2018 tuh triple jabatan gitu. Ketua OSIS di SMA, ketua OSIS kecamatan, sama duta genre Kabupaten Bogor. Emang resikonya berat gitu kan. Dan ngelepas buat pindah ke Cirebon juga sangat berat gitu. Karena masih kangen, masih banyak agenda juga kan di Bogor. Akhirnya kuliah di Cirebon. Tadinya diem aja nggak ngapa-ngapain gitu, jadi mahasiswa kupu-kupu lah ibaratkan gitu kuliah kan, pulang. Karena kebetulan di asrama juga. Jadi kalau teman-teman main kemana-mana, kalau saya enggak gitu kan, saya pulang kuliah udah ke asrama gitu. Nanti kalau dari asrama paling ikut kegiatan yang ada di asrama aja. Selain itu kan emang ada kerjaan juga ya, saya ada part time gitu kayak MC, terus juga ada IO juga gitu. Itulah kebantu buat ekonominya gitu. Cuma mikir bentar lagi lulus nih, tapi belum ada prestasi yang aku dapet karena setiap kali lomba kalah terus gitu. Jadi harus nih cari salah satu lomba yang kira-kira aku masih bisa dapet kandidat gitulah. Jakarara Kota Cirebon ini kan buka pendaftaran. Coba-coba dia daftar gitu.
awalnya emang nggak yakin gitu bakal masuk ke finalisnya gitu, karena saingan kan banyak teman-teman. Iseng aja berarti ya? Iya, iseng gitu. Akhirnya tetap ikut juga seleksinya, dan kebetulan ya gimana ya rezekinya ya, jadi kita bisa masuklah ke finalisnya. Itu pun finalis dipanggilnya nggak di depan-depan tapi di pertengahan gitu, jadi yakin gak yakin nih bakal lolos gitu. Jadi nggak awal-awal gitu ya iya, dipanggilnya? Bukan di awal. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa kalau misalkan dikasih satu kesempatan, berarti kan kita harus berjuang terus gitu. Bukan kalau nggak lolos pun ya tetap harus berjuang sih sebenarnya. Nggak berhenti di situ ya, masih banyak hal-hal lain. Cuma emang dari rumah itu, dari Bogor sempet ditanya, ini mau ikutnya ikut mana? Mau ikut KKN Nusantara atau mau ikut Jakarara? Karena kan pendaftarannya hampir sama, terus juga pasti berangkatnya pun akan bentrok gitu. Dari awal tuh udah ketahuan. Tapi aku mikir, yang apa, KKN Nusantara kan belum jelas nih informasinya. Mumpung yang sekarang Jakararanya udah jelas, yaudahlah aku daftar aja Jakarara dulu ikut gitu. Dulu. Untuk masalah ntar jadi KKN atau enggaknya urusan nanti gitu, karena udah daftar ini dulu gitu. Ya alhamdulillah rezekinya gitu kan, di Jakarta juga dapet kandidat Rara Tangguh gitu. Walaupun sebenarnya pengennya sih masuk 3 besar gitu, karena yakin aku berpotensi. Cuma mungkin penilaian itu kan random, macam-macam ya. Banyak poin-poinnya kan, dari hal apanya, hal A, hal B, hal C gitu kan. Ini bawa apa, selempang apa? Nah ini kebetulan Esri bawa 3 selempang. Pinjam satu boleh? Boleh dong, lihat-lihat dulu juga boleh. Lihat-lihat dulu, udah kayak orang dagang tahu. Sini lihat-lihat dulu boleh. Kalau ini Jakarta Kota Cirebon, yang Rara Tangguhnya. Yang tangguh. Isun cocok gak sih? Kan Isun juga tangguh, sama aja Rara. Rara jadinya kok Estri gara-gara baca ini. Terus itu ada, kalau ini yang Duta KKN Moderasi Beragama. Iya. Nanti kita ceritain ini ya. Siap. Oh, ada Duta KKN, nggak ada di Desa Penarinya ya. Tapi tempatnya kayak Desa Penari sih. Oh, sama aja. Satunya apa ini? Kalau ini Putra Putri Pesona Nusantara Indonesia. Cuma belum final. Insya Allah masih bulan depan final. Oh, ini masih berlangsung? Masih berlangsung. Putra Putri Pesona Nusantara. Oh, ini masih berlangsung, belum selesai ya kegiatannya. Pun makasih. Simpen dulu, keren. Tadi tuh mau pakai selempang tapi bingung yang mana. Bingung mau pakai yang mana. Jadi simpen dulu aja deh. Jadi kita kenalin aja selempang yang Estri dapatkan. KKN Nusantara itu apa gitu, ngapain? Mungkin aku bilangnya KKN ini KKN berkedok sih, berkedok healing gitu kan. Healing berkedok KKN gitu. Emang pengennya awalnya ngabdi tetap sih utama gitu, akademik tetap utama, cuma plusnya aku bisa keluar pulau pertama kali, aku bisa naik pesawat terbang pertama kali gratis lagi, aku dibiayain sama kampus juga gitu. Terus juga plusnya lagi bisa lah tahu kondisi sebenarnya di timur Indonesia tuh kayak gimana, di bumi cendrawasih tuh kayak gimana gitu. Terus itu ikut apa, ada tes-tes gitu? Awalnya ada. Nah tesnya ini pas banget Hamin berapa buat menuju ke final Jakarta. Jadi teman-teman yang lain sibuk buat ngurus finalnya aja, ada yang buat ngurus KKN di sini aja. Justru aku dua-duanya gitu. Tetap harus ngurusin Jakarta, harus daftar ini juga, karena aku tahu pendaftaran yang KKN Kolaborasi Nusantara ini Hamin berapa ya? Hamin 5 jam kalau nggak salah. Jam 6 sore aku tahu, aku langsung ngejar bikin artikel, bikin pendaftaran segala macam itu, dan dikirimin jam 23.59. Hamin 1 menit aku baru dikirim. Nah, makanya ya langsung masukin ya sistem kebut gitu ya. Karena emang kalau nggak deadline mungkin emang susah gitu kan. Karena aku mikirnya pendaftaran terakhir tuh bukan hari ini. Waktu tahu ternyata yang daftar tuh cuma 2 orang. Aku 1 sama laki-laki 1, namanya Reazul Jidan, anak IAT juga gitu. Aku kira dengan aku yang paling terakhir daftar itu masih banyak teman-teman yang lain daripada daftar, karena yang cari informasi tentang KKN Nusantara itu banyak banget gitu. Tapi nggak tahu sampai apa akhirnya mereka nggak pada daftar, karena kan pendaftaran tuh agak dipersulit. Mulai dari IPK tuh minimal 3,6 atau 3,7 gitu. Terus dari vaksinnya harus 3 kan, karena kalau mau naik pesawat kan harus booster. Terus juga bikin artikel tentang moderasi beragama gitu. Mungkin kalau teman-teman yang lain mahal sih gitu kan.
ini juga belum tentu lolos, terus bikin ini bikin itu gitu. Pendaftaran ya cuma berdua, seleksi cuma berdua, ya udah gitu kan. Lolos semua jadinya. Lolos semua sebenarnya, cuma sempet pesimis di tengah jalan karena final Jakarta itu kan tanggal 1 Juni ya, di awal bulan Juli kalau nggak salah, di awal bulan Juli, dan ternyata untuk berangkat ke Papua itu tanggal 15 Juli. Tanggal 15 Juni, tanggal 15 Juni. Nah, itu kan masih proses di seleksi Jakarta kan. Cuma kebetulan hamin berapa aku Jakarta final, ternyata ada pengumuman lagi KKN Nusantaranya diundur. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Berangkatnya tanggal 15 Juli gitu. Diundur sebulan. Diundur masih lah. ada spare masih waktu ada ya. buat istirahat juga Iya, gitu kan. selesaiin Jakarta dulu gitu ya. Sebenarnya sih katanya sempat mau diganti karena kan harus setor nama kan dari sini ke pusatnya, ke Papuanya tuh harus setor nama. Tapi kebetulan karena rezeki ya, Allah juga ngasih rezeki dan ngasih kesempatan, ya udah Jakarta-nya selesai, terus ikut KKN kolaborasi Nusantara juga insya Allah berangkat gitu. Ceritain KKN ke Papua. Seru banget nih, pasti banyak hal. Berapa lama sih? 40 hari. 40 hari. 30 hari KKN, 10 harinya pembukaan dan penutupan. Pembukaan penutupannya lama juga ya. Pembukaan itu 3 hari, penutupannya 4 hari kalau nggak salah, sama sisanya healing, jalan-jalan. Sisanya jalan-jalan. Ceritain gimana pas menginjakkan kaki di tanah Papua. Nah, ini tuh bener-bener rahasia Allah banget gitu kan. Karena pertama kali Estri pertama kali naik pesawat terbang gitu. Belum nyampe ke Papuanya aja tuh udah pesimis dulu, ya Allah aku bakal selamat gak sih gitu. Pertama kali naik pesawat, pertama kali juga jangkanya panjang gitu kan. Kalau kita dari sini ke Malaysia atau Jakarta ke Malaysia kan sekitar 1 jam, 2 jam gitu paling lama ya. Kalau aku 5 jam, bayangin di atas udara 5 jam apa rasanya gitu. Pertama kali lagi ya. Kebetulan Estri kan naik Batik Air ya, dan cuaca itu lagi buruk-buruknya karena berangkatnya malam, jam 12 malam. Jam 12 malam sampai sananya itu jam 7 pagi. Karena beda 2 jam sih, sebenarnya cuma 5 jam gitu. Itu cuaca buruk, turbulensi berkali-kali sampai aku ke Reza, temennya aku tuh gini, Reza ini gimana gitu kan. Karena turbulensinya berkali-kali gitu. Kalau misalkan orang-orang kerasanya cuma gini aja, ini tuh sampai diumumin, silakan Anda pasang sabuk pengaman karena kita sedang melewati cuaca yang buruk kayak gitu kan, bikin panik ya. Bikin ini ya, bikin kita overthinking. Terus jaringan juga berkali-kali mati gitu kan, di layarnya ada buat tonton film itu sempet dimatikan juga gitu. Yaudahlah ya Allah, udah pasrah, ini aku belum jadi anak yang berbakti sama orang tua, tapi kalau misalkan Allah cuma ngasih umur aku sampai ini aja, ya udah ya Allah nggak apa-apa gitu, ikhlasin gitu, ikhlas udah gitu. pasrah gitu Udah pasrah sama diri sendiri gitu. Tapi alhamdulillah dicoba buat melek gitu kan, buat tidur tapi nggak bisa sampai 5 jam, jam 7 di sana di Papua tuh jam 7 di Jayapura ya. Alhamdulillah selamat, landing juga selamat gitu kan. Terus baru tuh pertama kali nginjekin kaki di Papua, wah ternyata aku terbang lama banget gitu kan. Cuaca di sana gimana di Papua? Kalau cuaca sendiri di Papua tuh random sebenarnya, sama kayak di Cirebon. Panas, nanti dingin, langsung hujan kayak gitu. Cuma paling ditakutin itu di Papua tuh malaria. Jadi kalau misalkan kita kan bukan orang Papua ya, jadi nggak tahu tuh kondisi di sana kayak gimana. Pasti rentan banget kena malaria gitu. Karena nyamuknya tuh gede-gede kayak nyamuk hutan gitu. Dia belang-belang gitu kan. Seisun. Bukan aku yang bilang. Nyamuknya beda ya. Lebih besar emang, nyamuknya lebih besar. Emang di sana juga ada program pembasmi nyamuk malaria juga. Hampir setiap rumah itu dikasih kelambu namanya. Itu dari pemerintahan situ. Cuma kalau kita, yaudah kita mah strong gitu kan, udah lah nggak usah pakai tangguh banget ya, ngerasa tangguh mentang-mentang gitu. Jadi rara tangguh gitu jadi. Tapi emang ada juga satu kelompok itu ada yang kena malaria. Kena juga karena mungkin kecapean, KKN-nya kan pagi siang sore gitu kan, sampai malam juga kadang masih beraktivitas, telat makan mungkin ya, sama tidurnya nih. Kalau malam harusnya istirahat, mungkin masih teleponan sama ayang atau ngapain gitu kan. Iya nih banget. Nah itu penyakit remaja tuh kayak gitu. Oh ya, itu kalau KKN Nusantara tuh se-Indonesia banyak gitu. Se-Indonesia. Kebetulan temennya Estri itu dari Aceh, ada 1 orang, terus dari Banjarmasin, Kalimantan itu 1 orang,
dari Riau 1 orang, sama dari Purwokerto 1 orang. Estri dari Cirebon, sisanya dari Papua. Ada 15 orang satu kelompok itu. Satu kelompoknya. Terus kegiatannya ngapain aja di sana 40 hari? 30 hari kalau KKN-nya. Iya. Kalau kegiatan ya kita ngikutin kebutuhan masyarakat tuh apa gitu kan. Mulai dari keagamaan, pendidikan, sosial, kita gabungin semua. Cuma gini minusnya, namanya juga KKN moderasi beragama. Berarti yang paling dicanangkan itu, yang paling diutamain harusnya moderasi beragamanya kan. Tapi karena kebetulan kelompok Esri Muslim semua satu kelompoknya, terus juga ditaruh di tempatnya di wilayah transmigran yang otomatis juga mayoritas Muslim gitu. Nah, moderasi beragama yang dimaksud sama Kemenak itu apa? Apakah kita harus bergabung sama non-nunis gitu kan? Sebenarnya nggak masalah kalau emang di sana itu banyak, tapi minusnya di sana itu sedikit yang OAP-nya. OAP itu orang asli Papua gitu kan. Orang asli Papua kalau di kakak sendiri itu cuma 6 keluarga di situ. Ditaruhnya itu di sudut-sudut gang gitu kan. Rumahnya pasti biasanya di ujung-ujung gitu, nggak di tengah gitu. Karena kalau di kampung transmigran itu biasanya ngikutin suku. Kalau banyaknya suku Jawa, di situ taruhnya di suku Jawa. Kalau suku Toraja nanti ada lagi suku Toraja kayak gitu. Jadi jarang random, makanya suku terbanyaknya ya. Suku terbanyaknya gitu. Nah kebetulan di situ kayaknya mayoritas banyak orang Jawa gitu. Jadi tetap di sana ngobrolnya Jawa. Cuma uniknya ngomong Jawa medok nih, tapi tetap pakainya nada-nada Papua. Jadi teriak-teriak gitu, gimana ya? Susah gue. Makanya sempat diginiin. Nanti kalau ada yang ngomong orang tua atau apa, udah nggak apa-apa ya kalau teriak-teriak. Di situ emang logatnya udah kayak gitu. Walaupun ngomong Jawa tapi dia teriak-teriak kayak orang ngomelin gitu. Padahal nggak marah-marah. Biasa aja gitu. Berarti di sana tinggal di rumah warga gitu kayak KKN. Iya, bener. Kalau KKN-nya sih kita kayak KKN biasa aja gitu. Cuma bedanya saya jauh, teman-teman di sini gitu. Langsung ke beda pulau. Sama ini kalau misalkan pengalaman yang paling paling kaget juga, karena kan aku nggak ada biaya tambahan ya dari kampus. Kampus tuh cuma ngasih transportasi dari sini ke Papuanya. Kalau living cost kan emang sendiri. Ternyata di sana itu KKN itu emang rata-rata iuran sampai 1-2 juta gitu. Satu orang, bukan satu kelompok. Kalau teman-teman di sini mungkin 100-200 ribu, di sana tuh 1-2-3 juta. Dan mau nggak mau gitu kan, harus ini ya, harus iuran. Dan aku juga mikir, aduh aku tuh cuma pegang uang 1.500.000, dan teman-teman di sana mintanya awal iuran tuh 1.500.000 juga. Bingung kan, habis uangku habis. Padahal itu uang udah ngumpulin dari Jakarta, udah ngumpulin dari aku tabungan, kerjaan juga gitu. Karena emang lagi banyak pengeluaran juga kan gitu. Ya lobby lah minta ke kampus gitu kan. Ya alhamdulillah dapet tambahan buat pegangan gitu. Tapi tetap aja iuran lagi, dan pulang pun masih iuran lagi gitu. Tapi emang wajar sih karena di sana kan biaya hidupnya tinggi gitu. Terus juga aku pernah beli bakso sama mie ayam, satu bakso itu harganya 25.000. Itu cuma satu mangkok kecil yang kayak di sini tuh 5.000-an gitu, yang di depan GSP. Nah di sini makanya kaget dong. Aku kalau jualan di sini kaya deh kayaknya gitu lama-lama. Bawa bahan-bahannya dari Cirebon ya. Soto juga pakai nasi itu 30.000 gitu. Makanya lumayan banget kalau kita niat buat cari uang mungkin ya ke Papua tuh jadi tempat yang bagus gitu lah. Di sana ada minimarket nggak sih? Kalau minimarket selama Esri di sana tuh cuma ngelihat namanya Alfamidi. Alfamidi itu cuma beberapa doang, itu di kota Jayapuranya. Kalau untuk di kabupaten sendiri kayaknya nggak ada. Cuma ada sih toko-toko besar swalayan gitu. Itu pernah juga, masuk ke situ sama mahal-mahal juga. Sama mahal-mahal juga. Sampai aku beli energen di sini satu harganya mungkin 2.000-an ya. Kalau di sana kayaknya bisa satu harga tuh 4.000-an deh. Satu bungkus beda gitu kan, beda 2.000 tapi ya lumayan gitu buat dan anak itu kos. bikin kita shock gitu ya, kultur shock. Mahal banget. Parkir cuma numpang parkir doang. Kalau di sini 2.000 ya. 1.000 juga mau. 1.000 di sini mau ya. Kalau di sana itu 20.000. 20.000 parkirnya. Makanya di sana nggak ada pengemis karena parkir aja udah kaya gitu. Jadi tukang parkirnya banyak kali ya di sana. Ada nih satu pantai namanya Pantai Hol atau Hamadi, tetanggaan gitu kan pantainya. Dia tuh kalau kita mau masuk pasti dijagain sama orang asli Papuanya gitu. Itu harus bayar tiket, walaupun itu kalau dilihat ya umum gitu, buat umum. Oh, nggak bayar harusnya. Nggak bayar harusnya. Tapi ya
karena di sana kan terkenal dengan Ondo Ape gitu kan. Ondo Ape tuh kayak orang asli Papuanya yang punya tanah lah ibaratkan gitu. Ya kalau emang dari awalnya dia udah nempatin di situ, ya mau nggak mau kita yang numpang atau apa harus bayar gitu. Oh, akamsinya ya, iya. Anak kampung sini. Kalau kita kan yang orang dari luar mah nggak tahu, ya udahlah bayar-bayar aja gitu kan. Tapi kalau orang yang berani buat nolak ya mungkin ada aja gitu. Kan di sana emang banyak toko-toko, banyak yang jualan juga. Emang mayoritas itu transmigran rata-rata. Kalau AP-nya sendiri orang asli Papuanya itu ya kalau nggak jualan pinang tuh kayak nginang gitu, sama jualan noken. Noken tuh apa? Noken tuh kayak gini tapi dia rajut asli dari kayu. Itu harganya segini bisa sekitar 200.000. 200.000. Iya, itu mahal. Cuman kalau orang sini ya nggak tahu sih mau pakai apa enggak gitu kan. Terus ada lagi yang dari anggrek, tas kecil gitu, dari daun anggrek atau batangnya gitu ya, itu sekitar 2 juta. Emang mahal-mahal sih harganya. Koteka gitu kan. Koteka kan yang buat laki-laki itu ukurannya banyak-banyak, gede, ada yang kecil ada yang besar gitu kan. Ya sama itu juga harganya juga mahal juga. Gitu. Kalau makanan sendiri, nah makanannya susah masih aneh kayak gitu atau sama aja gitu sama di Cirebon? Sama aja sih sebenarnya. Kalau makanan kan emang mayoritas juga banyak transmigran ya. Jadi yang jualan nasi padang, yang jualan ayam, yang jualan mie segala macam ya rata-rata orang Jawa atau orang luar pulau gitu. Cuma makanan asli di sana kan ada papeda. Papeda tuh kayak dari sagu terus dikasih air panas diaduk-aduk sampai kental gitu ya kan. Ya kayak umbel gitulah. Cuma lebih kental lagi. Kalau yang kan ada 2 papeda tuh, ada papeda yang langsung itu yang cair banget itu, sama yang papeda bungkus. Papeda bungkus tuh dibungkus sama daun kunyit kalau nggak salah. Kalau aku nggak bisa makan papeda yang langsung itu karena nggak ketelen. Susah nelennya aku. Kan tinggal diseruput gitu nggak sih? Cuma pakai kuah ikan kuning, gitu kan. Ya, kuah kuning tuh kayak rasanya asem, enak lah gitu kuahnya. Cuma nggak tahu sama aku nggak bisa ketelen Kak. Sampai aku kunyah kan emang nggak bisa dikunyah kan. Bisa dikunyah. Aku cuma makan 2 atau 3 sendok tuh kalau nggak salah. Nah terus pas ketemu lagi ada papeda bungkus itu kan bisa dipotong. Nah itu aku makan itu baru masuk gitu kan. Baru masuk gitu ke perut gitu. Kalau transportasi di sana naik apa Estri? Kalau Estri ada motor. Baliknya di sana pakai motor sama paling bis dari kampus itu kalau kemana-mana. Kalau transportasi umum di sananya ada apa sih? Ada angkot tapi namanya taksi. Oh taksi tapi angkot. Iya. Angkot di sini gitu yang warna biru gitu-gitu tapi angkot. Tapi taksi. Kalau di sana warnanya putih ke krem-krem gitu. Terus biayanya? Kalau biaya belum pernah naik sih kebetulan naik. Itu. Parah banget ke sana nggak nyobain taksi Papua. Nyobain sama sebenarnya banyak bis PON kan di sana tepat PON kan tahun 2001 kan. Masih banyak bis PON tuh cuma nggak terlalu dipakai karena emang masyarakat kayaknya nggak terlalu tertarik naik angkutan umum. Lebih sering naik angkutan sendiri kan, motor atau mobil gitu. Sepeda gitu iya, sepeda jarang karena aku sering ngelihat anak OAP yang orang asli Papuanya itu jalan kaki. Walaupun sekolahnya itu kayak dari sini ke kota, itu jalan kaki dia, nggak naik apa-apa. Makanya mereka kuat-kuat sebenarnya. Perjuangan buat sekolah itu kerasa banget, harus nyebrang hutan dulu kayak gitu. Kan tadi udah bahas KKN-nya nih di Papua, jalan-jalannya dong bahas juga. Udah kemana aja gitu, keliling mana aja di Jayapuranya? Oke, kalau Estri sendiri jalan-jalan sebenarnya di dekat tempat KKN di Kampung Nimbokrang itu di Kabupaten Jayapura ada namanya Kali Biru. Kali Biru tuh kayak Telaga Biru aja di Kuningan, cuma dia bentuknya ngalir kan sungai gitu. Emang bagus sih, terus juga dalam. Jadi kalau misalkan kita nggak berani nggak biasa buat berenang ya jangan lompat gitu. Mending yang taruhnya di bawahnya aja gitu, berenangnya di bawah-bawahnya aja. Kebetulan sama teman-teman juga diajak ke Pantai Hall sama Hamadi itu yang naik yang parkir motor 20.000 itu yang masuk ke pantainya. Makanya kan sempet shock juga, kirain tuh bayar tiket buat masuk wisata, ternyata itu bayar parkir doang. Mungkin kalau kita makan lagi ya lebih mahal lagi nanti. Nggak kebayang ya makanannya berapa gitu. Kemarin sempet diajak makan sama dosen juga kan, kita dari IAIN Cirebon gitu. Sekalian jalan-jalan mungkin habis sekitar 600.000-an deh. Itu makan ikan kakap, terus kangkung, tempe, tahu, udah sama gurame sama es teh tawar. Iya, segitu. Makanya kan gini aku bilang, gimana Pak, enak gak di Papua gitu kan.
kalau misalkan kita ke Malaysia sekitar berapa hari di Malaysia? Ya mungkin 3 hari di Papua itu 1 minggu kali di Malaysia. Jadi pengeluaran yang kita itu keluarin tuh lebih banyak gitu. Padahal kita tuh cuma beli kangkung doang. Kan kita tuh kalau KKN masak sendiri gitu kan. Satu kangkung tuh satu ikatnya bisa 5 sampai 6 ribu gitu. Itu yang kecil yang segini. Mungkin yang besarnya bisa 10 ribu satu ikat kangkung gitu. Terus setiap hari makannya kangkung terus tak Ira. Diselingin sih, pernah dapat makan ikan juga. Ada orang tua yang datang ntar ngasih coto Makassar atau mungkin dibawain ayam goreng kayak gitu. Oh, yang orang Papuanya ya, yang orang asli Papuanya. Oh iya, buat informasi juga sebenarnya di sana itu kan ada kampus IAIN Fatahul Muluk ya, orang Papua kan. Tapi di sana bukan orang Papua asli, tapi tetap transmigran yang mungkin lahir di situ, punya cucu juga di situ, akhirnya sekolahnya di situ, kuliahnya di situ. Cuma kalau untuk tingkatan SMA, SD, SMP, mayoritas sih banyaknya yang OAP. Gitu. Orang asli Papuanya. Nah, iya. Uniknya lagi di sana itu namanya masjid sama gereja itu depan-depanan. Banyak yang depan-depanan, termasuk Masjid Agung sama Gereja Agung kayak gitu. Dan itu kalau kita foto ya emang bener sih moderasi beragamanya dapat banget. Kalau di Cirebon itu kan kita sering ngelihat simbol keagamaan tuh Asmaul Husna ya di pinggir jalan. Kalau di sana tuh salib. Jadi mau kemana pun kita pasti ada salib gitu. Di jalan-jalannya. Di pinggir jalannya, di tengah jalannya. Jadi ya karena mayoritas kan di sana Kristen. Kristen juga kan bukan cuma Katolik sama Protestan. Di sana tuh banyak lah. Kayak ibarat mah kita ada NU, ada Muhammadiyah kayak gitu kan. Jadi kalau namanya gereja beda-beda ibadahnya buat jamaat apa kayak gitu. Ada masing-masing itu ya beda-beda Kristennya beda ya. Terus tadi ke perbatasan mana? Ke Skau. Skau itu perbatasan Jayapura sama Papua Nugini. Nah, itu kebetulan dikawal juga sama ajudannya dinas apa gitu ya, karena kebetulan dosen ada kenalan gitu. Kita mah tinggal ikut aja kan sebagai mahasiswa yang baik gitu, udah ngikutin aja deh mau kemana gitu. Ikut jalan-jalan yang penting ya. Yang penting healing gitu kan, jalan-jalan. Kesana tuh lumayan, kita harus muterin dulu namanya Danau Sentani. Danau Sentani itu agak besar gitu kan, pinggir jalannya kita ngeliat lah pemandangannya, terus juga keunikannya kayak gitu kan. Bukit-bukit juga kita lewatin. Nah, tapi kalau di zona merah kan namanya perbatasan ya, pasti zona merah kan. Di Skau itu kalau kita nggak punya persiapan apa-apa kan bahaya juga gitu. Makanya kebetulan dapat ajudan kenalan juga, dia tuh bawa senjata juga gitu kan. Cuma namanya kata TNI-nya gini, kalau misalkan di sini kelihatannya adem, ya kita sebagai penjaga perbatasan ya pasti tetap waspada gitu, karena takutnya di tengah-tengah kesepian ini ya ada yang jahat gitu kan. Ada penyusup. Ya, ada penyusup. Terus juga istri gini, alhamdulillahnya karena dapat ajudan juga kan, terus dikawal sama TNI pas masuk Skau-nya itu. Kalau teman-teman cuma foto di tulisan Skau di depan kantornya, kalau aku alhamdulillah bisa masuk ke dalam sampai perbatasan gerbang terakhir. Nah, aku begini bikin status sih, tangan aku udah di luar negeri, kaki aku udah di luar negeri, cuma akunya nggak ke luar negeri gitu kan. Karena emang ditutup kebetulan semenjak COVID, nggak ada lalu lalang transmigran tuh nggak ada gitu, nggak ada migrasi tuh nggak ada. Kalau mungkin punya paspor bisa aja sih, tapi karena kemarin ditutup, jadi teman-teman yang punya paspor pun nggak bisa masuk juga. Emang lagi nggak ada akses ya buat kesana. Cuma kalau pas lagi hari-hari biasa nggak COVID, katanya ada kartu kuning atau kartu merah gitu buat keluar negeri sehari, buat daerah situ. Oh bisa buat jalan-jalan gitu. Iya. Karena aku nanya, kok boleh sih Pak gitu? Ya karena gimana ya, di sini kan mereka masih satu suku gitu. Ada juga yang keluarganya di Jayapura, ada yang keluarganya di Papua Nugini. Jadi kadang mereka kalau mau ketemu ya itu harus lintas negara dulu gitu. Kan kemarin-kemarin rame tuh ya ada tuh ya. Di Isen sih lihatnya di Twitter gitu, perpisahan KKN di daerah yang pedalaman gitu atau pelosok gitu kan. Ini kayak yang sedih banget gitu, warganya ditinggal sama mahasiswa-mahasiswinya. Kalau di sana sendiri gimana? Iya. Kalau dari kelompok aku sendiri sih alhamdulillah emang warga kan dari awalnya welcome ya. Terus kita juga kebetulan ngebantu banget gitu, ngebantu warga. Sampai kita tuh mau perpisahan bingung karena diajak makan sana sini. Jadi kita tuh lebih sering kayak makan gratis gitu karena ada yasinan, ada tahlilan. Terus pas kita tahu mau pulang, warga tuh ada yang ngajak udah makan dulu ya di rumah kita gitu, sampai dikawal sama ibu PKK, sampai dikawal sama ibu kampungnya juga. Terus
waktu kita bikin perpisahan kan kita nggak sempat bikin perpisahan yang di kampungnya gitu ya. Jadi kita ngadain di posko kita kayak buat doa bersama juga, terus buat sosialisasi soal program yang terakhir itu kita bikin produk gitu kan. Kalau masyarakat ngasih pesan-kesan ke kita ya alhamdulillah respon mereka juga baik. Sampai kita juga goals itu sebelumnya anak KKN yang di kampung itu nggak pernah ada yang nyentuh nggak ada yang pernah nyentuh OAP sama sekali. Jadi orang asli Papua tuh biasanya udah ditinggalin aja gitu. Nggak ada yang main ke mereka, nggak ada yang bikin program khusus untuk mereka tuh nggak ada. Nah kalau kita kan kemarin ada satu unggulan tuh Bangga Papua nama programnya. Kita berdiskusi bareng, kita silaturahmi sama OAP gitu kan. Kita cari tahu lah apa sih rasanya orang yang mayoritas harusnya tapi tinggal di situ jadi minoritas gitu. Mayoritas di kabupatennya tapi minoritas di kampung itu, gimana sih rasanya kayak gitu. Ya pasti keluh kesah ada, tapi alhamdulillah dengan adanya kita, mereka tuh sampai nangis gitu kan, sampai nangis. Saya tuh bersyukur sama Tuhan gitu kan. Sebelumnya nggak pernah ada anak KKN yang main ke sini, nggak pernah gitu. Mungkin karena saya tadi sudah berdoa dengan Tuhan Yesus kayak gitu kan. Ya kita wajarin ya. Terima kasih Tuhan gitu kan sudah menghantarkan anak-anak mahasiswa sampai ke sini gitu. Saya yakin mungkin kedepannya akan lebih baik lagi untuk gerejanya. Kan di situ belum ada gereja ya, tapi lagi masa proses pembangunan gereja gitu. Masih terhambat di perizinan. Jadi mungkin karena ada kita, mereka juga mikirnya ini akan lebih cepat lagi lah untuk jadi gerejanya. Dilancarin gitu. Lagi gitu ya, dimudahin. Iya. Ya kita emang nggak bisa bantu banyak sih untuk mereka karena kita kan namanya juga pengabdian masyarakat ya, bukan program yang kita bawa dari pemerintah gitu kan yang dikasih anggaran besar. Ya kita bergerak semaksimalnya, tapi kalau misalkan emang nggak sampai goals ya mau nggak mau kan harus ada tindak lanjut lah dari program yang selanjutnya kayak gitu. Bisa bermanfaat lah ya buat warga di sana gitu. Buat PR juga sih teman-teman KKN tahun depan gitu. Yang ke situ lagi ya. Betul. Ajakin dong tuh teman-teman adik-adik tingkatnya buat ikut KKN Nusantara karena kemarin yang daftar cuma dua orang. Coba ayo. Seru gitu. Oke, buat teman-teman semua yang mungkin tahun ini ya, untuk teman-teman aku pribadi yang tahun ini belum bisa berkesempatan KKN keluar pulau, KKN Nusantara atau moderasi beragama ini, jangan putus semangat, tapi doain buat adik-adik kalian, semoga tahun depan lebih banyak lagi yang bisa KKN Nusantara. Karena apa? Ini kesempatan yang sangat baik gitu kan, sangat bagus. Selain kita bisa mengabdikan tridharma kita yang ketiga, itu pengabdian masyarakat, kita juga bisa main, kita bisa lihat teman-teman kita, saudara kita di luar sana yang mereka masih di wilayah terpelosok gitu kan, masih di wilayah yang mungkin terpencil. Maka dari itu semangat juang itu emang harus butuh banget. Mau apapun kamu alasannya, mau kamu tahu informasi atau enggak, kalau kamu udah niat dari sekarang, pasti Allah akan ngasih jalan gitu. Termasuk aku, walaupun aku sibuk di Jakarta sebelumnya, tapi tetap aku selingin waktu untuk daftar di KKN Kolaborasi Nusantara ini, dan akhirnya aku bisa berangkat. Dan sampai hari ini aku selamat lagi sampai tujuan di kota Cirebon, dan bisa menjalankan PPL dengan lancar gitu. Intinya kalau ada niat pasti ada jalan, ada uang nggak ada uang, kalau kamunya berusaha pasti Allah akan ngasih rezeki itu dari mana aja, walaupun itu nggak berbentuk uang gitu. Jadi tahun depan harus lebih dari 2 orang dari INC Nurjati Cirebon. Kalau sampai cuma 2 orang, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kalian KKN-nya harus lulus ya. Semangat. Keren banget. Terima kasih nih udah sharing-sharing di Ngopi Pasti. Semoga kedepannya makin dilancarin, makin sukses. Amin. Ya. Iya. Ya, nanti program-program Jakararanya juga semoga berjalan dengan lancar. Amin. Doain juga ya guys. Bentar lagi kita akan mubes di Jakarta. Semoga siapapun yang terpilih menjadi ketuanya bisa mengayomi paguyuban Jakarta dengan baik 1 tahun ke depan. Iya, buat memajukan kota Cirebon. Betul. Terima kasih ya sekali lagi ya. Sukses, sehat-sehat, langgeng sama pacarnya. Iya, amin. Kemarin bisa ulang tahun dia. Sekian Ngopi Pasti Watek Podcast. Episode kali ini kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Tang. Amin.